Shalom pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, tak putus-putusnya firman-Mu Kau berikan bagi kami. Kami rindu hidup kami terus diisi lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hanya firman-Mu lah yang dapat menuntun perjalanan hidup kami untuk mengalami kemenangan. Kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus tolong dan mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-99 sampai ayatnya yang ke-100. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini ketika kita hidup di dalam situasi keadaan dunia yang seolah-olah sangat-sangat tidak baik bagi kita sekarang ini, saya percaya kita akan mengalami kemenangan kalau kita hidup hanya dengan hikmat daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, baiklah setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu kita hidup di dunia, kita diberikan kesempatan dari Tuhan untuk ada di dalam ruang dan waktu ini, untuk kita mempresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita diberikan Tuhan untuk merepresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya harus hidup bisa menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga lewat hidup kita, orang akan mengenal siapa Tuhan kita. Mereka akan hidup percaya Tuhan. Mereka akan hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa dapat hidup merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Kita hanya membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Karena melalui hikmat Tuhan, saudara dan saya bisa melewati masa-masa susah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Lewat hikmat Tuhan, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Kita melihat masa depan kita. Kita tidak akan pernah berputus asa. Kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah ada di dalam kekhawatiran. Sekalipun kita mendengarkan kabar-kabar di sekitar kita dan masa depan perjalanan ini ke depan sudah diprediksikan 2 tahun 2023 kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Tapi saya katakan bagi saudara, untuk melewati masa-masa itu, saudara dan saya hanya membutuhkan hikmat Tuhan. Karena ingat, Tuhan tidak merancang saudara dan saya untuk hidup dalam masalah. Tuhan tidak merancang hidup kita untuk kita hidup sebagai orang yang kalah. Tetapi Dia merancang hidup kita untuk kita ada sebagai pemenang. Tuhan telah memberikan saudara dan saya untuk kita menjalani hari-hari hidup kita di bumi ini. Kita menyatakan agenda Tuhan, kita menyatakan kerajaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar untuk bagaimana kita bisa melewati semua situasi, keadaan kita, kondisi-kondisi yang kita alami sekarang ini dengan membawa satu kemenangan Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita menerima hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, hikmat itu hanya berasal dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kita bisa menerima hikmat Tuhan? Saudara, kita lihat pada Mazmur bacaan kita dikatakan, pemazmur berkata ayat yang ke-99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur mengatakan dia mengalami kehidupan yang dia lihat berbeda dari orang lain. Dia melihat bahwa dia bisa melihat kehidupan itu dengan berkemenangan karena dia memiliki akal budi dan dia juga memiliki pengertian. Semua itu dia dapatkan karena apa, saudara? Karena firman Tuhan limpah dalam hidupnya. Mari kita belajar untuk suka akan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar, firman itu akan menuntun perjalanan hidup kita. Pastikan firman Tuhan yang saudara dengar
itu tersingkap dalam hidup saudara. Sehingga firman-firman Tuhan yang kita dengar, kita akan melihat janji Tuhan di sana. Kita akan melihat perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan kita akan melihat apa yang telah Dia rancang dalam hidup kita. Itu akan kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, belajar lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, saya mau mengajak kita semua. Jangan melihat situasi dan keadaan yang kau alami. Jangan melihat apapun yang sementara kau jalani. Kesusahankah, masalahkah, jangan engkau melihat itu. Lihatlah pada janji-janji Tuhan. Lihatlah pada apa yang telah Tuhan rancang bagi kita. Lihatlah karya-karya Tuhan yang telah Dia berikan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita hidup untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, supaya hari-hari hidup kita ini akan berkemenangan. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Saya mengajak saudara, mari kita belajar untuk terus suka akan firman Tuhan. Buka hati saudara, terimalah setiap perkataan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ketika engkau menerima firman Tuhan, firman itu akan tersingkap bagimu. Dan firman itulah yang akan memberikan masa depan bagimu. Firman itulah yang akan membuat engkau bisa melihat apa yang telah Allah rancang bagimu. Firman itulah yang akan memampukan saudara akan bisa hidup pada karya-karya Tuhan yang telah Dia nyatakan bagi hidup saudara dan saya. Yang kedua yang harus saudara dan saya lakukan dalam perjalanan hidup kita, sehingga hikmat Tuhan itu akan terus melimpah dalam hidup kita dan kita hidup berkemenangan. Saudara dan saya belajar untuk terus membangun kesadaran kita bahwa saya hidup, saya membutuhkan firman Tuhan. Seperti apa kata firman Tuhan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti saudara dan saya tidak bisa hidup kalau tidak ada firman Tuhan. Kita bukan hidup dari roti saja, tapi kita pun membutuhkan firman. Mari kita bangun kesadaran kita. Kalau kita hidup, kita sangat membutuhkan firman. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang tidak suka dengar firman Tuhan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang hanya mendengarkan firman, tapi tidak mau melakukannya. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya firman itu akan memenangkan hidup saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberikan firman-Nya limpah dalam hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang tidak menentu sekarang ini, kehidupan ekonomi yang tidak menentu, kehidupan situasi politik yang juga tidak menentu, masalah demi masalah yang kita alami, mari kita belajar untuk terus mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga hikmat Tuhan akan ada dalam hidup kita. Kalau pemazmur tadi katakan, kenapa dia sampai bisa menjalani hari-hari hidupnya, dia bisa punya akal budi, dia bisa punya pengertian. Karena apa? Dia hidup pada firman Tuhan. Mari kita hidup pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Itulah yang memberikan kita akan memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati saudara yang terus membuka hati menerima firman, yang terus memiliki kerinduan untuk mau melakukan apa kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat membutuhkan hikmat-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, Roh Kudus mampukan kami, agar kami terus mengaktifkan indera rohani kami, untuk terus mau terhubung dengan Tuhan. Sehingga kami percaya, kami akan memiliki akal budi, kami akan memiliki pengertian, karena firman Tuhan limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah semua pemirsa Klafos, berkatilah semua mereka yang ada di dalam masalah dan persoalan hidup mereka. Biarlah mereka dibukakan oleh firman Tuhan untuk terus membutuhkan hikmat Tuhan dalam hidup mereka setiap saat. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.